kami kelompok 2 dari kelas 2023 ini. Kali ini kita mau bahas tentang suatu pemerintahan atau sistem pemerintahan yang ada di luar negeri. Sebelum itu nggak afdol nggak sih kalau kita nggak kenalan dulu ya? Betul. Karena tak kenal maka tak sayang. So mari kita kenalan dulu guys. Mulai dari aku ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Zara Oksabila dengan rekan-rekan aku. Halo, aku Mila Dwi Arista. Kenalin aku Cynthia Nuradinda. Halo semuanya, nama aku Alimia. Dan aku Widya Ayu Hapsari. Nah, dalam podcast kali ini kita sedikit berbincang tentang pemerintahan lokal suatu negara. Tapi kira-kira negara apa ya? Ada yang mau spill nggak sih negara apa? Oke, aku kasih bocoran ya. Oke, kita ini mau podcast tentang sistem pemerintahan dari negara Korea Selatan. Wah, ternyata negara Korea Selatan ya. Ayo, siapa di sini ngaku yang cowoknya ada di Korea? Baca Jamil. Wah, pasti banyak nih, apalagi yang di video ini. Betul tuh, karena kan sebagian besar wanita itu menyukai pria tampan. Aduh. Jangan ya dek ya. Nah, untuk itu ayo kita mulai bincang-bincang dan juga bahas tentang apa sih pemerintahan lokal yang ada di Korea Selatan itu. Oke, sebelum kita bicara tentang pemerintahan, kita kenalan dulu nggak sih? Pasti banyak yang belum tahu tentang Korea Selatan ini. Nah, teman-teman, di Korea Selatan adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia nih, tepatnya di bagian Asia Timur. Terus, bentuk pemerintahan dari negara Korea Selatan sendiri itu bentuknya republik. Jadi, pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus pemimpinnya yaitu presiden. Nah, bentuk Republik dari Korea Selatan ini sendiri itu merupakan bentuk negara kesatuan. Jadi Korea Selatan itu berdiri dengan satu kawasan dan satu pemerintahan, sehingga Korea Selatan itu tidak memiliki negara bagian. Nah, selanjutnya untuk sistem pemerintahannya nih, kalau negara Korea Selatan itu memiliki sistem pemerintahan yang presidensial. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Cynthia, itu Korea Selatan kan merupakan republik yang satu kawasan ya. Oleh karena itu dipimpin oleh satu presiden aja nih. Oke, sebelumnya itu aku sedikit on topic ya. Aku sedikit salfok sama fun fact-nya Korea Selatan. Terus, boleh. Sebelumnya Korea Selatan ini dulunya negara yang miskin. Tapi dalam kurun waktu 20 tahun, sekarang ini Korea Selatan menjadi salah satu negara yang terkaya loh. Waduh, keren banget ya. Wah, keren ya. Nah, kalian tahu nggak sih sistem demokrasi apa yang dianut oleh Korea Selatan? Nggak ya. tahu ya. Apa tuh? Nah, jadi di Korea Selatan sendiri ini menganut sistem demokrasi liberal nih ya. Dan pengertian dari demokrasi liberal sendiri adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan. Singkatnya, individu ini memiliki kebebasan untuk berpolitik. Oke, balik ke poinnya ya guys. Karena pemimpinnya presiden, jadi Korea Selatan memilih presiden dengan cara dipilih langsung melalui pemungutan suara mayoritas atau kalau di Indonesia yang namanya pemilu. Nah, pemerintahan di Korea Selatan juga itu menjalankan sistem otonomi daerah sama seperti di Indonesia ya guys. Nah, sistem pemerintahan otonomi daerahnya itu berlangsung sejak tahun 1995 dengan tujuan itu untuk mewujudkan demokrasi akar rumput dengan melibatkan partisipasi warga setempat tentunya. Oh ya, kalian tahu nggak sih? Terus untuk menjalankan sistem otonominya itu, Korea Selatan itu membagi daerahnya menjadi 2 tingkat nih. Yang pertama tingkat pemerintahan yang rendah dan juga tingkat yang tinggi. Kira-kira ada yang tahu nggak sih itu apa? Oke, aku tahu sedikit ya. Emang benar yang diucapin sama Zahra itu ada 2 tingkat lagi. Nah, di Korea Selatan ini yang tingkat yang tertinggi itu adalah setara dengan provinsi lah kalau di Indonesia. Jadi, yang setara dengan provinsi termasuk dalam tingkatan tinggi kalau di Korea. Kalian tahu nggak sih ada berapa provinsi di Korea Selatan itu? Berapa? Banyak kok. 100? Nah, aku kasih tahu ya. Nggak seperti di Indonesia yang punya banyak provinsi. Jadi di Korea itu cuma ada 9 provinsi nih guys. Ada Chungcheong Utara, Chungcheong Selatan, Gangwon, Gyeonggi,
Gyeongsang Utara, Gyeongsang Selatan, Jeolla Utara, Jeolla Selatan, dan provinsi yang paling terkenal yaitu Jeju Mandiri Istimewa. Nah, dan ternyata ya pemerintah tinggi itu nggak sekedar 9 provinsi itu aja loh. Tapi ada tambahan 7 kota yang mana tingkat kota tersebut setara dengan status provinsi, yaitu Incheon, Gwangju, Busan, Daegu, Daejeon, Seoul, dan Busan. Nah, seperti yang disinggung Zahra tadi kan ada dua ya, pemerintahan tinggi dan pemerintahan rendah. Dan pemerintahan tinggi udah dijelaskan sama teman-teman, aku mau jelasin pemerintahan rendah. Jadi pemerintahan rendah di Korea itu terdiri dari 75 kota, 82 kabupaten, dan 69 kecamatan atau distrik. Sehingga jumlah daerah yang masuk ke dalam pemerintahan rendah di Korea itu ada 226 daerah. Banyak ya. Tapi kalau sama Indonesia kalah jauh gak sih? Jauh banget dong. Soalnya Indonesia kan termasuk negara yang cukup padat juga pemerintahan. Betul. Selanjutnya aku mau jelasin nih tentang pemerintahan di Korea Selatan itu terbagi menjadi 3 bagian tau. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan juga yudikatif. Itu sama kan ya kayak yang di Indonesia. Betul sama. Tipis-tipis lah ya. Untuk struktur pemerintahannya sendiri di Korea Selatan itu telah dijelaskan dalam Konstitusi Republik Korea Selatan, yang dimana konstitusi tersebut telah mengalami banyak amandemen pastinya sejak pertama kali dipublish pada tahun 1948. Udah lama banget itu. Oke lah ya. Terus aku mau sedikit ngejelasin tentang lembaga legislatif nih ya. Nah, kalau di lembaga legislatif di Korea itu isinya Majelis Nasional Korea Selatan. Ya, beda lah ya sama di Indonesia namanya. Beda. Ya, terus anggota ini tuh menjabatnya sekitar 4 tahunan. Nah, kalau anggotanya ini menjabat kurang dari 4 tahun, akan dilakukan pemilihan untuk anggota yang baru. Dalam majelis ini itu ada sekitar 17 komite yang tugasnya untuk membahas masalah-masalah yang ada di Korea Selatan secara rinci lah, secara detail gitu. Nah, teman-teman, Alin kan udah bahas nih tentang lembaga legislatif ya. Aku di sini mau jelasin sedikit tentang badan eksekutif di Korea nih ya. Jadi di Korea itu nggak beda jauh dari Indonesia. Sama seperti di Indonesia, badan eksekutif ini dipimpin oleh seorang presiden. Dan presiden ini kan tentunya langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilu tadi kan. Dan merupakan satu-satunya anggota yang dipilih di dalam badan eksekutif nih. Presiden ini menjabat selama 5 tahun serta tidak dapat dipilih kembali. Nah, presiden ini berperan sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi dalam angkatan bersenjata Korea Selatan. Presiden diberikan kekuasaan untuk menyatakan perang dan juga dapat mengusulkan undang-undang ke Majelis Nasional tadi ya. Terus ia juga dapat menyatakan pemerintahan darurat. Presiden tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan Majelis Nasional tapi ini. Wow, untuk badan yudikatif Korea Selatan sendiri itu hampir sama nih dengan badan yudikatif di Indonesia, yaitu terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Khusus. Nah, selain dari 3 lembaga besar di atas itu ya, juga ada lembaga independen yang ada di Korea Selatan, yaitu Badan Audit dan Inspeksi, Badan Intelijen Nasional, dan Komisi Komunikasi Korea. Dari 3 lembaga di atas juga ada 18 kementerian yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Banyak sekali ya fun fact yang ada di Korea Selatan. Dari tadi kan kita membahas tentang Korea Selatan ini. Gimana kalau kita juga membahas tentang hubungan nih yang ada di Korea Selatan ya, hubungan Korea Selatan dengan negara lain, utamanya di Indonesia nih. Dan itu kan pasti ada kayak kebijakan yang dibuat Korea Selatan sendiri yang pastinya lebih relevan dengan negaranya dibanding di Indonesia. Ada yang mau nge-spill nggak tentang hal itu? Untuk hubungan ya, aku di sini mau ngasih tahu sedikit hubungan antara Korea Selatan sama Indonesia nih. Korea Selatan sama Indonesia nih resmi pada tahun 17 September 1973 itu resmi membuat hubungan diplomatik. Nah, kedua negara ini sama-sama menjadi anggota G20. Kemudian mereka juga salah satu anggota dari APEC. Korea Selatan di sini di Indonesia sendiri memiliki kedutaan besar yang ada di Jakarta.
Sedangkan Indonesia sendiri juga punya kedutaan besar di Seoul. Terus kalian tahu nggak sih bidang-bidang apa saja yang terus ditingkatkan dalam kerjasama hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia? Boleh lah. Nah, dalam usaha untuk peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan ini ditingkatkan terutama di bidang industri, perdagangan, dan juga transisi energi. Untuk penjelasannya, hubungan bilateral adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh dua negara dengan tujuan saling menguntungkan, entah itu di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan ataupun yang lainnya. Nah, tadi kan hubungan udah kan ya. Kalau untuk kebijakan, yang membedakan adalah dalam sistem ekonominya, Korea Selatan menganut sistem ekonomi yang bebas atau liberal, dan dalam sistem hukumnya menggunakan sistem inkuisitorial yang dibentuk berdasarkan sistem kontinental Eropa seperti struktur peradilan Jerman dan Prancis. Nah, selanjutnya tadi kan ada kebijakan dari perekonomian. Sekarang aku mau jelasin kebijakan berpolitiknya. Karena Indonesia dan Korea itu sama-sama menganut sistem presidensial ya, jadinya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan presiden dan masa jabatannya itu juga sama-sama 5 tahun. Tetapi di Korea itu presiden yang sudah menjabat selama 5 tahun atau 1 periode itu tidak bisa menjabat lagi untuk kedua kalinya. Sedangkan di Indonesia itu satu presiden itu maksimal menjabat selama 2 periode ataupun 10 tahun. Beda ya? Iya. Banget yang kalau di sini kan bisa 2 kali. Iya. Kalau di sana tidak ada kesempatan kedua. Iya. Betul. Dari Jadi tadi harus kan dimanfaatkan sebaik-baiknya benar ya. banget. Jadi lebih Memberikan citra bagus gak sih? Betul. semaksimal mungkin. Nggak boleh setengah-setengah ya guys. Benar banget. Jadi pemimpin tidak boleh setengah-setengah. Oke, jadi tadi kan kita bahas tentang negaranya, pemerintahannya yang sangat-sangat berat ya mungkin pembahasannya. Di sini ada nggak sih kayak semacam fun fact yang kalian tahu tentang negara Korea di luar dari pemerintahannya nih? Mungkin ada yang mau nge-spill ya? Aku Banyak banget sih kayak fun fact-nya. Aku dulu. Ini paling menonjol daripada yang menonjol. Apa tuh? Oke, ini kita ngebahas soal kehidupan sehari-hari ya, yang pastinya orang Indonesia sangat familiar. Beda sama negara Indonesia nih. Kalau di Indonesia kan kita harus diwajibkan punya satu agama kan. Oke, nah di Korea ini punya kebebasan untuk tidak punya agama. Nah mungkin kalian agak heran nih kok bisa sih? Kok bisa ya? Bisa dong, karena di Korea ini masih kental sama budaya. Mereka cenderung lebih percaya sama nenek moyang daripada Tuhan. Karena itu pemerintahan Korea itu ya membebaskan warganya untuk memilih atau tidak memilih mempunyai agama. Jadi ya banyak di sana yang nggak punya agama gitu. Berarti di sana tuh kalau soal budaya terus habis itu agama itu sangat kental banget ya tradisionalnya. Terus kalian tuh ada yang lain nggak sih kayak mau sharing lagi tentang fun fact Korea Selatan mungkin? Aku ada nih. Apa tuh? Ternyata ya fun fact umur di Korea Selatan itu umur Korea Selatan itu tidak sama dengan umur internasional. Gimana? Berarti mereka ratusan kah? Oh jangan-jangan beda dimensi. Waduh. Ternyata umur Korea itu ditambah 1 tahun dari umur asli loh. Jadi selama kita di kandungan itu kita udah diberi yang namanya umur. Jadi nanti kalau kita lahir itu kita bukan menjadi 1 tahun, melainkan menjadi 2 tahun karena ketambahan dari umur kandungan kita tadi. Begitu. Jadi kalau kalian di sini umurnya berapa nih? Umurnya berapa? Masih 17, aku masih 17 Aku masih 17 tahun. Kalau di sini masih 17 tahun berarti nyampe Korea jadi 18 tahun. Sudah Kayak legal. beda dimensi Iya, ya. Jadi gitu ya betul. teman-teman. Selain itu aku sendiri nih sebenarnya ada fun fact sih tentang Korea Selatan. Aku kan apa ya pecinta K-pop gitu ya. Sehun. Jadi di Korea Selatan tuh pada tahun 2023 kemarin dari surveinya itu dari industri K-popnya apalagi kemusikannya itu menghasilkan 647 juta dolar dan sejak tahun
banyak banget. Dan sejak tahun 2012 itu dari generasi 3 K-popnya kayak seperti BTS, EXO, Blackpink itu kan sudah sangat-sangat mendunia gitu Iya, ya. mendunia banget kan, dari Eropa sampai ke Asia juga. Jadi ya luar biasa banget. Indonesia nih musiknya. termasuk pasti. Iya dong. Ah, Banyak iya dong. banget nih. Siapa nih fandomnya apa nih? Spill ya, spill Nanti ya. di komen ya. Terus ada lagi nggak nih? Ya fun fact tentang Korea. Aku ada nih, kan tadi udah bahas masalah agama, umur, terus apa K-pop ya. Nah, aku mau bahas tentang fun fact di dunia pendidikan Korea nih. Tahu gimana? Jadi berat ya. wah, ini mah tidak bisa berkata-kata ya guys ya. Jadi di Korea Selatan ini siswa-siswa di sana dikenal sebagai siswa yang sangat tekun belajar nih. Dan di sana juga terdapat persaingan yang sangat kompetitif. Maksudnya di sini tuh ketat gitu ya guys ya. Jadi mereka itu sering mengikuti Hakwon atau bimbingan belajar setelah jam sekolah reguler. Jadi kayak les macam les gitu ya. Terus siswa-siswa di sana itu belajar itu sampai larut malam loh, bahkan sampai jam 10 atau 11 malam. Nah, terus di Korea Selatan itu juga ada yang namanya sunung. Nah, sunung itu kalian tahu nggak siapa sunung? Apa Tahu apa? Nah, sunung itu kayak ujian masuk perguruan tinggi nih guys. Nah, ini tuh dianggap penting bagi siswa di Korea karena dianggap sebagai penentu masa depan dari mereka gitu ya. Terus bahkan ya pada waktu hari ujian sunung ini, bahkan penerbangan pesawat itu bisa diatur ulang untuk mengurangi kebisingan dan membantu siswa tetap fokus selama ujian. Gila banget gak sih? Yang main game Keren kayak ya? kurangin main gamenya, belajar. Masa kalah sama Korea Selatan gitu Kamu kan? mau nggak ke Korea Selatan kayak gitu? Kalau dibayarin sih mau. Ya aku juga mau dong. Ternyata pemerintah Korea Selatan itu sangat memperhatikan pendidikannya ya. Betul banget. Dijaga benar-benar itu SDM-nya agar pendidikannya tetap naik dan tetap stabil. Oke. Yang lain Ada lagi mungkin? Oke. Yang lain kan udah ada nih. Aku juga ada dong. Apa Yaitu tuh? dari sistem transportasi umumnya. Wih, menarik nih. Yaitu ada di Seoul nih. Karena Seoul kan daerah yang Padat padat banget ini Benar. guys ya. Di Seoul itu memiliki salah satu sistem kereta bawah tanah paling canggih nih di dunia. Wah. Dengan lebih dari 23 jalur yang menghubungkan berbagai bagian kota. Wih, keren banget gak sih? Sudah maju banget, beda Banget. dimensi. Banget banget. Gak usah ditanya lagi nih ya. Dan ini internet. Di Indonesia kan internet kadang Lemot lah. wifi Unesa ya. Aduh mohon. Kalau Korea Selatan ini memiliki kecepatan internet tercepat di dunia juga. Wah, berapa tuh? Aduh, kalau itu kita cari lagi ya. Atau jangan-jangan kalau kita mau download film itu satu detik detik ya? Iya, aduh cepet saja Secepat itu? jadi gitu. Jadi dengan sebagian besar penduduknya itu terhubung dengan yang namanya jaringan fiber optik gitu. Jadi kayak wah langsung saja wah gitu. Oh, nolong-nolong ya guys? Nolong-nolong gitu. Mungkin hal itu Nolong ngelek Bisa jadi evaluasi pemerintah. kesalahan dari Indonesia sendiri ya guys ya, Betul, karena apa ya, sebagai tolak ukur buat kemajuan dari negara Indonesia Ya, sendiri betul. pasti ya. Kita contoh yang baik-baiknya ya guys. Betul. Jadi setelah ini siapa sih yang kira-kira minat ke Korea Selatan ini? Banyak sih, Banyak sih. sih. Apalagi kalau kita pergi ke sana buat pendidikannya ya, soalnya Betul. sangat menonjol banget pendidikan di sana. Nah, wah banyak sekali ya yang kita bahas tadi ya. Mulai dari pemerintahan, ideologi, budaya, bahkan fun fact ini kita udah bahas kan ya tentang kehidupan yang ada di Korea Selatan. Oke, jadi itu dia nih obrolan kita hari ini. Seru nggak sih? Seru abis dong. Ya udah selesai dong. Ya. Aduh, sayang banget sayang sih, banget tapi ya. alhamdulillah nggak sih? Aduh. Oke, semoga dapat
menginspirasi semuanya ya guys. Betul. Dan jangan lupa untuk share pendapat kalian di kolom komentar. And stay curious and tetap seru. Bye. Bye bye. See you.